Disiarkan langsung dari studio Media Sore. Inilah Ihsan Ali dan Ananda Putra. Selamat siang anti kasih saya pemirsa setia di seluruh Nusantara. Kami di sini hadir membawa breaking news yang akan mengguncang jagat raya. Oke. Nilai Pancasila dilaporkan menghilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Well, betul sekali Mas. Ya, dan rupanya kondisi ini sangat mengkhawatirkan saudara-saudara sekalian yang ada ataupun misa sekalian yang ada di rumah. Dan bahkan sila-sila yang dulu tertempel itu di dinding kelas itu kini nampaknya itu ikut tertinggal di sana juga, Pak. Benar sekali. Itu. Cuma jadi pajangan aja ya. Iya. Dan kita semua hafal Pancasila waktu SD dan masuk ujian, kita dapat nilai 9 juga dan Saya dapat nilai 9 waktu. benar sekali. Dan juga mungkin tapi praktiknya di kehidupan sehari-hari nol besar. Tim kami itu sudah terjun ke lapangan dan yang kami temukan cukup bikin geleng-geleng kepala permisa sekalian. Untuk laporan lengkapnya kita langsung sambungkan saja bagaimana ke reporter kita yang ada di lapangan. Mas, kondisi di lapangan sekarang bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Jadi di sini saya berada di daerah kantin atau makanan umum. Bisa dilihat di sekitar sini terdapat warga yang terkena MBG. Sepertinya keracunan ya. Ini Mas, saya dari Media Sore ingin bertanya kondisinya gimana Mas? Saya butuh medkit. Kenapa tuh Mas? Ini saya habis makan MBG tadi Mas. Ini ada ayam, ada sayur, tapi kayaknya pengolahannya salah atau bahannya nggak bener ini Mas. Waduh, kenapa tuh? Nggak tahu ini keracunan atau apa itu atau ada salah olah ini. Sudah lapor belum Mas? Lapar Mas. Laporan Mas. Oh lapor Mas. Sudah Mas. Itu tadi katanya bilangnya ditindaklanjutin, tapi nggak datang Mas bantuannya atau obatnya. Yang datangnya malah dia itu loh. Halo guys, jadi aku bersama korban MBG ini korban MBG ya. Mas, Kenalin lagi mas, emosinya mas. Mas, Saya butuh medkit Mas. nggak perlu nanti aja. Ini bagus ini ya, angle dari sisi kiri ya. Mas, darahku loh Mas. Ulangi lagi. Mas, Ayo, darahku bagus, loh bagus. Mas. Ayo bagus mas, udah. Yaudah guys, gitu aja, like dan share biar rame. Teman Mas, kok malah direkam ya Mas? Loh, ini saya bantu mas biar rame. Ini namanya advokasi digital mas. Loh, tapi kan dia butuh market, bukan butuh views. Lah, ini nanti kalau orang-orang kami pada kesini mas bawa dia. Ini namanya crowdsourcing, ya bagus biar orang pada kesini ya. Sekarang jadi seperti itu ya, harus ditolongnya lewat views ya Mas? Iyalah, biar bagus. Saya juga biar dapat like gitu. Oh, siap. Terima kasih Mas. Jadi bisa dilihat gotong royong itu sekarang sudah berevolusi dari yang awalnya tolong menolong orang menjadi mencari views, di mana kita yang seharusnya menolong malah mencari views. Itu aja laporan dari saya, kita beralih ke lokasi lain. Bro, yakin nih aman nih? Ini kan buat anak-anak sekolah. Aman, gue hitung-hitung tuh ada 40 unit kan, kita tuh cuma ngambil 2 aja. Jadi 95% itu masih aman lah sampai ke tangan para siswa. Aman? Oke, kayaknya banget. Bro, dengerin. Kita itu yang mengurus pengadaannya pertama kali. Jadi ini tuh bukan kriminal, ini tuh cepat-cepat biar dapat. Ini tuh namanya seleksi alam. Kalau ketahuan gimana? Gampang aja, tinggal bilang ke atasan nanti pengadaannya kurang. Jadi kita tinggal edit angkanya aja. Aman? Aman. Oke. Oke. Hei kalian berdua pria Oslo, sudah apa kalian? Kami cuma ngambil barang kami, Pak. Dua kata lucu, barang kamu. Itu kan pengadaan mahasiswa. Pak, saya cuma disuruh Pak, jadi hukumannya lebih ringan kan? Sudah, itu urusan hakim. Saya di sini hanya menangkap kalian. Sekarang kalian berdua ikut dengan saya. Baik. Pemirsa bisa dilihat di sini terdapat suatu kejadian di mana terdapat suatu pencurian di sini. Pak, permisi Pak. Saya ingin bertanya Pak. Saya dari Media Sore ingin bertanya. Ini kira-kira kenapa ya Pak kejadiannya? Biasa mereka melakukan penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kekuasaan seperti apa yang terjadi di sini Pak? Ini mereka menggunakan jabatan mereka untuk mengambil sebagian jatah laptop yang mana
itu diperuntukkan untuk siswa. Oke, lalu apa tindak lanjutnya Pak dari hal ini? Nah, setelah ini saya akan membawa mereka ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Oke, lalu Woi, pada kemana woi? Woi, tangkap Pak. Aduh. Kembali lagi pemirsa, setelah laporan-laporan yang cukup membuat dahi berkerut tadi ya, Iya, betul kita sekali. sekarang sudah bersama salah satu narasumber kita. Beliau ini Tamu spesial. Iya berarti ya? benar. Beliau ini adalah seorang pengamat sejarah Iya. dan juga nilai kebangsaan Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Mas Candul, selamat siang juga Mas Iksan dan pemirsa di rumah. Menurut Bapak sendiri nih sebagai pengamat, apakah Pancasila ini masih relevan untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi di Indonesia? Sangat relevan. Bahkan menurut saya sendiri, Pancasila itu tidak pernah kehilangan relevansinya. Tapi yang sering hilang adalah praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua sibuk menghafal sila-sila 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita lupa. Saya kasih contoh konkret. Harusnya kita bisa membantu korban keracunan seperti yang tadi dilaporkan. Itu contoh pengamalan nyata dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ada lagi tidak korupsi dalam pengadaan barang. Itu adalah wujud sila kedua, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan teori yang rumit, ini tindakan sederhana yang harusnya itu bisa dilakukan siapa saja setiap hari tanpa atribut ataupun jabatan. Mungkin terima kasih banyak Bapak ya selaku pengamat yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Itu tadi sangat enlighten kita lagi ya, dan refresh betul sekali apa yang sudah kamu katakan tadi, Pak. Insight yang kita dapatkan juga sudah cukup banyak. Baik. Selanjutnya kita telah tersambung lagi dengan reporter kami yang ada di lokasi lain dan langsung saja kita sambungkan kembali ke Mas C. Jadi bagaimana kabar di lapangan sekarang? Pemirsa, seperti yang para ahli sebutkan sebelumnya bahwa Pancasila itu tidak pernah hilang, namun perlu dibuktikan melalui implementasi nyata. Sebentar lagi kita akan menyaksikan implementasi Pancasila secara nyata. Next. Awas jatuh. Oh, sini Mas. Loh, kamu nggak mau ngerekam dulu ta? Tadi bercanda aja Mas. Ini Oh. versi normal. Oh, Normal begitu. saya, Mas. ya. Kirain Tadi gimmick. Oh, makasih Bu. ya, Kirain boleh. tadi mau ngerekam dulu buat views gitu. Oh enggak, itu gimmick aja Mas ya. Oh. Ya. Oke. Oke, mungkin kamu ada benernya juga ya, tapi mungkin sekali-sekali coba lihat dari sudut pandang aku dulu ya. Iya. Sebenarnya kita ngomongin hal yang sama aja gak sih? Tapi sudut pandangnya aja yang berbeda. Iya, jadi kita mufakat. Setuju. Dan kali ini beneran setuju, bukan kayak Mas pelaku tuh setuju sendirian. Ya pemirsa, dari cuplikan tersebut kita bisa lihat bahwa Pancasila itu masih hidup, bukan hanya di teks, melainkan dalam kehidupan asli. Berikut kita akan lanjut ke studi. Hari ini kita sudah menyaksikan dua wajah Indonesia ya. Ada yang lupa bagaimana caranya peduli, ada juga yang mungkin masih ingat gitu ya. Masih bervariatif. Benar. Keduanya itu masih ada di sekitar kita dan juga masih ada setiap hari di sekitar kita. Ada lagi yang pemirsa, tantangan terbesar itu tidak datang dari luar, namun juga bukan dari negara lain dan bukan dari teknologi, tapi tantangan terbesar Pancasila adalah dari diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak peduli, tidak mendengar dan juga tidak berbagi. Tidak berbagi. Nah, karena apa? Karena Pancasila itu tidak hidup karena dihafalkan. Pancasila hidup ketika dipraktikkan. Demikian laporan eksklusif kami atas nama seluruh tim Media Suri. Terima kasih sudah menonton. Jaga Indonesia mulai dari keputusan kecilmu hari ini. Sampai jumpa dan salam Pancasila. Kayak gitu posisinya. Udah kayak gitu. Ini beda ini. Gimana rasanya kendok mas? Aku butuh medkit.